Lanjut ke dosa besar berikutnya, yaitu taghyir manaril ard. Termasuklah dosa besar merubah atau menggeser patok tanah seseorang. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Urusan mengubah patok tanah atau menggeser patok tanah seseorang banyak terjadi di sekeliling kita, terutama dilakukan oleh orang-orang yang tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mungkin tidak tertanam di hatinya tentang iman adanya hari pembalasan. Padahal banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang laknat Allah dan Rasul kepada mereka yang mengubah patok tanah. Dan Allah Subhanahu wa taala secara umum telah menyebutkan di dalam Al-Quran, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Janganlah engkau memakan harta sesama muslim atau harta saudaramu yang muslim dengan cara yang batil. Termasuklah mengubah patok tanah adalah memakan harta. Kenapa Allah mengistilahkan dengan makan? Karena semua urusan berujung ke perut. Mengubah patok tanah, walaupun yang diubah adalah tanahnya atau patoknya, tapi ujung-ujungnya adalah urusan perut. Maka semua yang sifatnya mengambil harta milik orang lain haram, walaupun kafir, walaupun yang kita ambil adalah milik orang kafir. Allah tidak mengizinkan mengganggu hambanya yang dia ciptakan, walaupun hamba itu tidak mengakuinya sebagai pencipta. Dan ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Amr bin As memimpin Mesir atau menjadi gubernur Mesir di masa pemerintahan Umar bin Khattab, terjadi perluasan masjid, dan ketika digaris atau diukur tanah, ternyata terkena rumah salah seorang nenek-nenek yang kebetulan beragama Yahudi, dan sudah dinego untuk direlokasi, tapi nenek tersebut tidak mau. Dia tetap bertahan di tanahnya. Akhirnya Amr bin As sebagai gubernur merasa nenek ini seperti menghalangi pembangunan masjid atau perluasan. Diputuskanlah untuk menggusur rumah nenek Yahudi ini. Dan nenek ini karena merasa terzalimi oleh gubernurnya, dia melapor kepada Umar bin Khattab melalui seorang kurir. Jadi dia lapor kepada presiden orang Islam, padahal dia Yahudi. Ketika Umar mendapatkan kabar bahwa Amr bin As telah menggusur rumah seorang nenek Yahudi dengan kekuasaannya, walaupun itu untuk mendirikan masjid atau memperluas masjid, Umar kemudian mengambil, ada yang mengatakan dari riwayat ini, Umar mengambil tulang lalu menggaris di tengah-tengah tulang dengan garis yang lurus, lalu disampaikan kepada Amr bin As. Dan Amr bin As langsung faham, maksudnya hendaknya berlaku adil. Ada yang mengatakan Umar menyampaikan satu surat kepada Amr bin As untuk kembali membangun rumah nenek ini. Tidak dibolehkan menzalimi walaupun milik orang kafir.
Dan ternyata Amr bin As segera mendirikan kembali rumah nenek ini. Begitulah keadilan yang diciptakan. Yang milik orang kafir pun tidak boleh kita geser patok tanahnya, apalagi sesama muslim. Ketika Haji Wada' Rasulullah mewasiatkan bahawa kita ini bersaudara dan haram, wa haramun alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum, kata Rasulullah, haram sesama kalian wahai muslim mengganggu darah, harta dan kehormatan. Haram ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maksudnya haram itu sampai hari kiamat. Barang siapa yang melakukannya, maka dia berhadapan dengan Allah di hari kiamat. Jemaah yang Allah muliakan, dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan semuanya hadis sahih, rata-rata diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah berpesan tentang masalah mengubah patok tanah orang atau menggeser patok tanah orang dengan beberapa riwayat. Di antaranya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man zalama qida shibrin min al-ard, tawaqahu sab'i aradin." Barang siapa yang mengubah atau mengambil sejengkal tanah atau mengubah sejengkal patok tanah, walaupun hanya sejengkal. Sejengkal itu ukuran 10 cm atau sampai 15 cm. Walaupun cuma segitu dirubah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanah yang diambil itu akan digantungkan, dikalungkan di pundaknya di hari kiamat sab'i aradin, dengan ukuran 7 petala bumi. Jadi maksud sab'i aradin lebarnya mungkin 10 cm, panjang ke belakang yang kita rubah mungkin sekitar 10 meter, tapi kita belum mengukur kedalamannya. Maka kedalamannya adalah 7 petala bumi, dan itu diambil, disuruh oleh Allah kepada malaikat untuk mengorek tanah tersebut. Lalu tanah tersebut digantungkan di atas pundak kita, berdiri di padang mahsyar dengan membawa tanah orang lain sampai selesai pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru satu hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, "Man zalama minal ardi syai'an." Barang siapa menzalimi orang lain dengan mengambil atau merubah patok tanahnya, tawaqahu min sab'i aradin, Allah akan gantungkan di pundaknya juga 7 petala bumi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man akhaza minal ardi syai'an bighairi haqqih." Barang siapa yang mengambil patok atau mengubah patok tanah seseorang bighairi haqqih, tanpa ada kebenaran, artinya memang itu milik orang lain, khasafa lahu bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan dia akan ditenggelamkan ke dalam tanah yang dia ambil itu, kedalaman 7 petala bumi. Jadi ada siksa model kedua. Sebelum diangkat tanah tersebut untuk diletakkan di atas pundak, maka dia ditenggelamkan ke dalam tanah tersebut sedalam 7 petala bumi. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, ayyuma rajulin zalama shibran minal ard, satu jengkal seseorang menzalimi saudaranya dengan mengubah patok tanah sejengkal, kallafahu Allah azza wa jalla ayuhfirahu hatta yablugha ajra sab'i aradin. Allah akan bebankan tanah itu di atas pundaknya di padang mahsyar sejauh 7 petala bumi atau sedalam 7 petala bumi. Summa yatuquhu ila yaumil qiyamah hatta yuqda bainan nas. Dan itu semua
akan dia tanggung sampai selesai pengadilan Allah kepada seluruh manusia. Jadi orang ini berdiri, Allah selesaikan semua urusan manusia, baru dilepaskan tanah itu dari pundaknya dan dia akan menuju ke neraka Allah. Jadi itu baru azab pemanasan. Kita berdiri di padang mahsyar dalam satu riwayat 50,000 tahun. 50,000 sana, 50,000 tahun dalam hadis, berdiri di padang mahsyar menyelesaikan semua urusan yang ada di atas dunia yang mungkin kita hanya hidup 50 tahun saja. Jadi mempertanggungjawabkan yang 50 tahun selama 50,000 tahun, berdiri membawa semua barang-barang yang pernah kita khianati di atas dunia menjadi milik orang lain tapi kita anggap milik kita. Ini banyak hadis-hadis lain menunjukkan seringnya Rasulullah memperingatkan agar jangan terjatuh ke dalam dosa ini. Jadi urusan mengubah patok tanah itu macam-macam cara. Ada yang mungkin menguasai satu kebun di pedalaman, yang kebun itu memang menjadi milik salah seorang yang telah membuka kebun itu pertama sekali. Karena dalam fikih disebut dengan ihya'ul mawad. Kalau tanah tidak berpenghuni di kedalaman, di tengah gunung, di tengah lembah, atau ada satu hutan tidak berpenghuni, maka dia adalah milik orang yang membuka pertama sekali. Siapa yang membuka pertama sekali? Maksudnya dia bersihkan, kemudian dia pasang patok tanah sebelum ada orang lain masuk ke tempat itu. Ini tanah masih tanah asri, murni, tidak ada orang. Maka yang membuka Ihya'ul Mawad itu menghidupkan yang mati. Tanah mati dihidupkan, itu menjadi milik dia. Lalu kemudian negara mengubah kebijakan ini dengan pasal yang menyebutkan bahawa semua tanah air, apa saja itu, lupa saya itu. Waktu SD kita hafal. Semua milik negara. Namun memang tidak dicantumkan negara mana di situ. Ternyata yang dimaksud bisa jadi negara Cina rupanya. Jadi jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tahu itu milik orang, lalu kemudian karena penghuninya atau pemiliknya tidak di tempat, maka kita kemudian datang dan mengambil milik orang lain. Itu contoh mengubah patok tanah dalam skala besar. Atau bisa jadi kita mendatangi pengadilan untuk mengubah surat. Kita sogok hakim mengubah surat tanah yang mungkin dulu tanah itu belum ada surat, padahal tapi kita tahu itu milik orang. Hanya karena berdasarkan tidak ada surat, kita anggap seakan-akan tidak punya pemilik. Maka Allah mengatakan sambungan ayat tadi, janganlah engkau makan harta sesamamu dengan cara yang batil, kata Allah. Caranya salah satunya watudulu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Cara engkau memakan harta orang lain dengan batil, engkau datangi hukam, para hakim, yaitu untuk memenangkan perkara. Jadi disuruh menangkan perkara. Caranya sogok hakim. Akhirnya dibuatkan surat di atas nama kita, padahal kita tahu itu milik orang. Ketika berpindahnya kepemilikan itu, maka kita telah termasuk orang yang mengubah patok tanah. Ini urusannya skala besar. Ada yang model dulu menghibah-hibah kepada pemilik tanah untuk membuat satu gubuk dengan alasan tidak tahu tinggal di mana. Pemilik tanah yang dermawan memberikan izin, tinggallah, tidak mengapa. Karena tidak ada perjanjian kontrak, tidak ada hitam di atas putih. Sudah tinggal mungkin 20 tahun diizinkan oleh pemilik tanah. Lalu pemilik tanah meninggal dunia. Ketika terjadi pembagian warisan, yang tinggal di tanah ini mulai mengubah keadaan.
dan mengatakan kepada ahli waris bahawa tanah ini telah diberikan untuknya, ada wasiat bahawa ini untuknya, dulu waktu ayahmu hidup ini tanah telah diberikan dengan cara hibah kepadanya. Dia bohongi ahli waris sehingga yang milik ahli waris ini menjadi miliknya. Ini termasuk orang yang akan mengambil tanah itu 7 petala bumi lalu digantungkan di lehernya selama 50,000 tahun. Atau ada kalanya kita mengubah patok tanah orang. Kita punya kebun, mungkin sama-sama kebun sawit, yang kita bertetangga dengan yang punya kebun yang lain, dan ternyata karena hanya dia sering tidak hadir, sering tidak ada, lalu kita sedikit-sedikit mengubah patok tanah. Kita ubah sejengkal yang dia tidak menandainya. Ini juga siap-siap menghadapi azab Allah. Atau bisa terjadi di saat kita membuat pagar rumah kita. Kita tidak berdiri di atas garis yang benar. Jadi tidak buat pagar di atas as, kata orang. Wallahu alam, as itu entah aspal atau wallahu alam. Ya. Tidak berdiri di atas garis. Buat pagar, kita tambahkan pagar kita di atas tanah orang. Hanya 5 cm terambil. Dan kita tidak minta izin kepada tetangga untuk mengambil tanahnya untuk membuat pagar tadi. Ini termasuk yang bermasalah di hadapan Allah. Jadi macam-macam jemaah melaka Allah. Ada kalanya kita tidak mengambil tanah pribadi, tapi kita melebihkan tanah rumah kita di atas tanah pemerintah. Kita buat pagar di depan rumah di tanah pemerintah sehingga melebihi parit. Itu juga sama hukumnya. Terambil badan jalan untuk kita buat kanopi garasi rumah kita, kita buat kanopi melebihi daripada garis rumah kita. Sama hukumnya. Seluruh ulama fikih sepakat yang disebut kepemilikan tanah itu mulai dari tempat kita berdiri, lalu 7 petala bumi ke bawah, itu milik kita. Dan sampai ke langit, itu milik kita. Cuma karena kita tidak berkuasa untuk menggali bumi, membuat terowongan di bawahnya. Seandainya kita berkuasa, kita mau buat lapisan ke bawah, kita buat lantai paling bawah, lalu di bawah ada garasi, di bawahnya lagi di lantai 3, yang sudah mendekati air sumur bor, itu mungkin untuk isteri kedua, contohnya apa? Kita buat terus ke dalam 7 petala bumi. Sah tidak? Sah, itu milik kita. Sepakat ahli fikih mengatakan, makanya tetangga tidak boleh buat terowongan, yang terowongan itu sampai menjulur ke bawah tanah milik tetangganya. Karena itu dianggap milik si yang punya yang berdiri di atas sana. Begitu juga dengan udara. Juga sepakat ahli fikih, udara itu termasuk milik kita. Maksudnya ukuran tanah kita. Maka ketika ada pohon milik tetangga melenceng cabangnya ke rumah kita, dia telah mengganggu yang punya. Walaupun nanti ketika kita tanya, ini sudah melenceng, Pak. Lalu dia menjawab, kan ini di atas angin, bukan di atas tanahmu. Nah, ini perlu fahami fikih. Itu milik kita. Milik kita. Sepanjang itu, kalau kita sanggup buat bangunan sampai ke langit, Pak, buat. Itu milik kita. Makanya jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati-hati dengan urusan ini. Sebelum azab itu datang, kembalikan seandainya pernah terjadi. Jangan coba-coba mengurusi surat-surat yang bisa dimanipulasi hanya untuk mendapatkan kepentingan kita yang sementara. Hari ini Masya Allah, orang-orang yang kaya, yang punya harta, ingin membuka lahan, satu kampung pun dia akan hancurkan demi kepentingan bisnisnya. Dan banyak terjadi. Baru-baru ini terjadi yang viral di berita, desa Wadas, di mana itu Pak, di Banyuwangi atau lupa saya, yang sedang diambil tanahnya secara massal. Orang kampung bergerak mempertahankannya. Orang kampung membuat slogan, tanah kosong bukan berarti tidak ada yang punya.
tapi dipaksakan, dikirimkan pasukan-pasukan untuk membela penguasa, maka semua mereka nanti bertanggungjawab di hadapan Allah. Para pasukan pun seharusnya mengingat gaji kita cuma mungkin antara 3,5 juta sampai 7 juta. Tapi kita membela penguasa yang zalim, maka kita ikut bersyarikat menanggung dosa bersamanya. Pasukan Fir'aun akan bersama Fir'aun. Pasukan Namrud akan bersama Namrud. Jangan fikir membela penguasa zalim, nanti dia ikut membela kita. Dia akan balik membela kita di hari kiamat. Begitu dia terzalim, begitu dia disiksa Allah, kita pun yang bersyarikat disiksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, apapun yang bukan milik kita, jangan sentuh. Jangan sentuh. Bukan hanya tanah, dalam semua urusan, apapun yang bukan milik kita. Sampai urusan-urusan yang paling kecil. Ini prinsip. Itu disebut ghulul, khianat. Kalau seandainya, ini saya mau ceritakan yang paling kecil, sederhana. Kalau ada colokan HP di masjid, pertanyaannya, bolehkah kita mengecas HP pribadi kita di masjid? Itu perlu izin dari pengurus masjid. Tanya pengurus masjid, itu colokan apakah memang dibuat untuk umum yang boleh kita cas HP pribadi atau tidak? Kalau pengurus mengatakan dulu kami tidak ada keinginan dan rencana untuk dijadikan sebagai tempat umum, itu untuk kalau ada acara segala macam, maka mengecas HP di masjid pun perlu izin dari pengurus. Masalahnya pengurus pun bukan pemilik masjid. Maka sampai ke situ orang yang takut dengan Allah akan bertanya di dalam hatinya, boleh atau tidak, boleh atau tidak. Makanya orang-orang yang kadang-kadang tidak takut apapun, jangankan urusan itu. Yang besar-besar saja disikat semua. Kadang-kadang dia kerja di satu instansi, padahal aqua gelas itu dibeli oleh kantor itu untuk menyambut tamu-tamu kantor. Tapi hampir setiap hari dia membawa pulang satu aqua gelas. Dia persiapkan untuk Idul Fitri. Sudah 5 kotak di rumahnya. Dia bawa pulang setiap hari. Bayangkan saja setahun 360 aqua gelas bertumpuk di rumahnya. Apa hukumnya? Haram. Haram. Nanti aqua itu bawa di hari kiamat. Airnya sudah habis, peluk aqua, Allah kumpulkan, Allah besarkan, bawa di hari kiamat. Begitu kita berdiri di padang mahsyar, barulah orang-orang kantor mengatakan, kah rupaji roji, yang pabih aqua gelas dalam kantor, kah rupaji. Maka nanti di padang mahsyar itu macam-macam orang akan membawa yang bukan miliknya kalau dia melakukan dengan sifat khianat. Bahkan mungkin ada yang membawa mobil-mobil Innova berplat merah di pundaknya, pergi ke tamasya, isi minyak di SPBU untuk kepentingan pribadi, lalu tagih di kantornya, padahal kepentingan pribadi. Bawa di padang mahsyar. Mungkin dengan SPBU disuruh bawa apa? Ini janji ini bukan hanya isapan jempol belaka. Berhati-hatilah dengan urusan ini. Yang bukan milik kita jangan sentuh. Tanah yang bukan milik kita jangan sentuh. Begitu besar dosanya. Dan Nabi melaknat, Allah melaknat. Ini yang perlu kita jaga selama hidup. Hiduplah di atas milik pribadi saja. Allah selamatkan selama-lama. Lalu berbahagialah di tempat yang abadi yang bernama surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.